Nah, sekarang tentang ilmu. Nah, ini kuncinya ada di ilmu. Tadi kan beliau ini seorang faqih. Faqih itu berarti orang yang mendalam di bidang ilmu, khususnya ilmu agama. Ada beberapa pernyataan Imam Malik yang legend, monumental tentang ilmu ini. Yang pertama, mungkin banyak teman sudah pernah mendengar quote-quote dari Imam Malik ini yang sehubungan dengan ilmu. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi bidangnya Imam Malik ini kan fikih, hubungannya langsung dengan agama. Agama itu kan dalam hidup kita vital, penting. Jadi dia yang mendampingi kita sebagai pedoman untuk hidup di dunia dan untuk sukses nanti di akhirat. Maka karena agama itu penting, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kita ini kan mau tidak mau dalam beragama mengikuti orang-orang yang kita percayai sebagai ahli. Mengikuti orang-orang yang kita terima sebagai yang punya otoritas di bidang agama. Ya, kecuali teman-teman sendiri merasa pinter, mungkin merasa levelnya mujtahid misalnya, itu baru beraktivitas sendiri. Tapi sebagian besar kita kan mengikuti dalam beragama. Meskipun bilangnya kembali pada Al-Quran dan hadis atau Al-Quran dan sunnah, wong kalau orang seperti kita ini kan ya mengakses langsung Al-Quran dan sunnah ya kadang tidak paham atau bahkan yang lebih bahaya lagi salah paham. Maka jalan terbaik kan mengikuti para ulama, mengikuti tokoh-tokoh yang memang ahlinya. Nah, oleh karena itu, perhatikan dari siapa engkau mengambil agamamu. Orang yang akan kamu ikuti, yang akan kau jadikan kiblat, itu cermati benar. Jangan sampai keliru dari segala aspeknya. Karena kalau keliru, berarti yang rusak adalah agama kita. Karena kita mengambil agama secara keliru dari orang yang keliru. Nah, ini kalimatnya populer sekali. Perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dari siapa engkau mengambil agamamu. Jadi, ini rumus untuk kita hati-hati. Ya coba mulai sekarang, ini teman-teman semua kan punya idola-idola, punya rujukan-rujukan dalam beragama. Coba ditelusuri selama ini yang diikuti siapa. Sudah cocok apa belum? Alhamdulillah kalau sudah cocok. Tapi kalau masih ada keraguan-keraguan, ya ditelaah lagi, diteliti lagi. Jangan sampai kita mengambil agama secara salah dari orang yang salah. Oke, itu yang pertama tentang ilmu. Nah, yang kedua, kata Imam Malik sehubungan dengan ilmu lagi, ini ada pernyataan yang populer sekali. Bukanlah dikatakan ilmu suatu pengetahuan yang diperoleh dengan banyak riwayat. Ilmu adalah cahaya yang diletakkan Allah dalam hati. Nah, jadi mengumpulkan riwayat, belajar dari tokoh-tokoh, mencari referensi-referensi, ini upaya kita. Yang upaya ini
tidak jaminan berbuah. Upaya ilmiah kita tidak jaminan melahirkan ilmu. Kalau dia memang hasilnya adalah ilmu, itu adalah cahaya yang diberikan Allah di dalam hati kita. Nah, ini kalau diuraikan panjang. Kalau saya bilang ilmu di sini tidak sekedar informasinya. Kalau sekedar informasi ilmiah, informasi pengetahuan, bahwa kita harus sabar, bahwa kita harus tawaduk, bahwa kita harus menghargai orang lain, ini sebenarnya masih informasi. Ilmu yang sejati itu cahaya yang diletakkan oleh Allah dalam hati. Berarti apa? Ilmu yang sejati itu menerangi hidup kita, menerangi hati kita. Berarti tidak sekedar informasi, tidak sekedar hafalan konsep, hafalan teori. Tapi ilmu adalah sesuatu yang menerangi hidup, membuat hidup kita bercahaya. Ilmu yang semacam ini adalah bukti anugerahnya Allah ke dalam hati kita. Bukti kita nyambung, kita berhubungan dengan Allah. Jadi makanya setiap kali mendapat ilmu dengan kesadaran bahwa ilmu ini adalah cahaya untuk meningkatkan kualitas hidup kita, untuk menerangi jalan kita menuju Allah, harusnya kita segera bersyukur. Ya, mungkin kita selama ini dapatnya baru informasi-informasi, belum ilmu. Kalau itu memang masih levelnya riwayat. Nah, yang sejati ilmu itu dia bentuknya cahaya. Ya mudahnya dia manfaat untuk hidup kita, dia maslahat untuk masyarakat kita. Cahaya itu kan mencahayai, dalamnya juga mencahayai sekitarnya. Jadi baru bisa dikatakan ilmu kalau dia cahaya yang diletakkan Allah dalam hati kita. Kalau masih level riwayat-riwayat, kalau isinya masih banyak riwayat, ya masih pengetahuan-pengetahuan informatif, masih hafalan-hafalan konsep. Ya kalau sekedar hafalan konsep, ya mungkin HP dan laptop dan Google itu yang paling puncak hari ini. Google itu apa yang tidak tahu. Tapi ternyata bukan itu. Ilmu itu bukan sekedar informasi, tapi dia nur, dia cahaya. Kalau dia cahaya, maka dia menerangi. Di situ ada manfaat, di situ pasti ada maslahat. Bahkan kalau tidak hati-hati, yang informasi-informasi tadi, yang konsep-konsep tadi, bisa saja wujudnya bukan cahaya, tapi malah merusak hidup kita, menggelapkan hidup kita. Maka marilah kita mengejar pengetahuan yang wujudnya nur ini, cahaya Allah yang diletakkan dalam hati kita. Informasi bisa dicari dari Google, sekarang ngeklik tentang apa saja ketemu. Tapi hasil buah dari kita cari di Google ini, apakah nambah gelap hidup kita atau nambah terang hidup kita, itu nanti kuncinya ada pada ridhonya Allah. Inilah yang ingin dipesankan, ingin dinasihatkan oleh Imam Malik. Bukanlah dikatakan ilmu suatu pengetahuan yang diperoleh dengan banyak riwayat. Ilmu adalah suatu cahaya yang diletakkan Allah dalam hati.